Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang kembali. Nama saya Lukman Azhari dari dosen Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini kita akan membahas judulnya adalah menjadi pengusaha kreatif di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi. Nah, sebelum masuk kita ke teknologinya, kita akan membahas tentang 5 hal bagaimana Anda dapat melakukan atau meningkatkan kreativitas Anda di dalam berwirausaha. Yaitu pertama adalah punya semangat untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu pengetahuan. Di mana ilmu pengetahuan yang baru nantinya akan menciptakan kreativitas yang baru juga. Lalu yang kedua, jangan takut bereksperimen. Di mana nanti hasilnya dari eksperimen tersebut akan kita pakai untuk kreativitas yang lain. Lalu yang ketiga adalah jalin relasi dengan orang-orang yang kreatif juga. Dengan suasana atau orang-orang yang sama-sama mempunyai kreatif, mempunyai semangat yang positif untuk menciptakan kreativitas yang baru, maka kita akan semakin semangat untuk membuat kreativitas. Lalu peka terhadap lingkungan sekitar. Apapun yang Anda dengar, Anda lihat ataupun rasakan, itu bisa sebagai proses mengembangkan kreativitas. Yang terakhir adalah siapkan buku catatan kecil di mana inspirasi bisa datang dari manapun dan kapanpun, sehingga buku kecil ini bermanfaat untuk nanti kita mencatat semua apapun ide-ide yang akan kita dapatkan nantinya. Oke, next, ide bisnis di masa pandemi. Jadi dampak corona ini terbagi menjadi dua, yaitu market behavior atau perilaku pasar, di mana nanti semuanya yang dulu offline kita akan mengganti dengan jadi online. Sehingga ada dua channel yang bisa kita produksi, yaitu channel promosi dan channel distribusi di dalam online nanti. Lalu dampak corona yang kedua adalah buying power atau daya beli, di mana saat ini daya beli sudah berkurang karena semuanya stay at home atau di rumah saja. Dari hal itu kita coba bandingkan, kita coba dasarnya menggunakan piramida Maslow, yaitu hierarki kebutuhan manusia, di mana itu terdiri dari 5 hierarki. Yang pertama paling bawah adalah physiological atau kebutuhan pokok. Yang kedua adalah safety. Yang ketiga adalah love. Yang keempat adalah kebanggaan diri atau esteem. Dan yang kelima adalah self-actualization. Nah, semakin piramida semakin naik, maka kebutuhannya semakin kecil, minatnya juga semakin kecil. Dan kalau dari piramida turun, itu kebutuhannya akan semakin besar dan minatnya juga akan semakin besar. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi. Nah, kalau di dalam masa pandemi saat ini, kita bisa balik, yang kita butuhkan dalam ide bisnis di masa pandemi itu adalah kebutuhan pokok. Yaitu di sini ada makanan yang berupa snack atau frozen food yang nantinya kita akan distribusikan secara online. Di mana hal ini kita akan memanfaatkan pihak ketiga untuk mengirimkan, bisa JNE, bisa Tiki, ataupun bisa ojol-ojol. Lalu yang kedua dari kesehatan, yaitu bisa masker, herbal, ataupun hand sanitizer, karena ini buat safety, keamanan kita. Lalu yang ketiga adalah teman rumah. Karena kita stay at home, maka teman rumah ini bisa melengkapi, yaitu bisa buku, kelas online, ataupun mainan anak. Ini bisa kita masukkan ke dalam hierarki love di situ ya. Lalu bagaimana cara kita bisa mengembangkan usaha sampingan di rumah saat masa pandemi ini? Yaitu usaha dari rumah saat pandemi ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah reseller atau dropshipper. Kita hanya perlu tahu produk-produk yang nanti akan kita jual, penjualnya seperti apa, lalu marketnya nanti seperti apa, dan itu akan kita kerjasama dengan mereka sehingga kita mendapatkan pundi-pundi uangnya adalah dari komisi. Lalu yang kedua adalah internet marketer, di mana ini kita harus lebih tahu lebih dalam tentang internet atau digital marketing, entah itu nanti digital marketingnya itu sendiri, entah itu dari copywriting dan yang lain sebagainya, entah bagaimana menjualnya secara internet atau online. Nah, itu nanti menghasilkan sebuah profit, keuntungan ataupun pendapatan yang kita dapatkan dari usaha sampingan di rumah. Lalu yang ketiga, kita sebagai writer atau pengarang atau author, di mana nanti
karena kegiatan kita paling banyak nanti di rumah, stay at home, maka kita bisa fokus untuk membuat sebuah tulisan. Why not kita taruh itu ke dalam sebuah dibikin dalam sebuah buku. Kita hanya perlu sebagai penulis, bukan editor. Nah, jadi bagian edit adalah tugasnya para editor. Jadi yang kita lakukan adalah nulis aja, ketik aja semuanya. Ada kata yang salah atau typo itu urusan editor. Jadi kita harus ketik saja. Nah, itu sehingga jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari royalti yang kita dapat dari buku tersebut. Lalu yang terakhir adalah sebagai YouTuber, di mana nanti pendapatan kita adalah dari AdSense dan endorse. Lalu bagaimana sih cara jualan online yang cepat laku? Itu kita harus lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah produk market fit-nya. Apa yang dibutuhkan, apa yang dicari, dan yang bisa menyelesaikan permasalahan dari setiap orang yang ada. Nah, itu yang kita harus cari. Jadi bukan yang katanya ini bagus, atau produknya yang menurut Anda itu bagus dijual, padahal belum tentu orang lain itu tertarik atau merasa membutuhkan. Lalu yang kedua adalah large market size, di mana nanti demand-nya semakin tinggi, maka nanti harganya juga semakin besar, sehingga kita harus cari market yang memang size-nya agak large, agak besar. Lalu yang terakhir adalah high customer retention, artinya yang sifat barangnya atau produk kita yang dijual itu adalah secara repeat order. Kalau kita jual buku, mungkin kita bisa repeat order itu sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Kalau kita jual properti, mungkin hanya sekali ya dalam setahun. Tapi kalau kita menjual makanan tadi, kalau kita menjual mainan anak tadi, mungkin itu merasa puas mereka dan bisa di repeat order. Makanan yang enak, kita bisa jual. Jadi intinya adalah bukan bagaimana cara mempromosikannya saja, tapi juga DNA dari produk situ yang sudah menjual dirinya sendiri seperti apa. Gitu ya. Lalu kita cek berdasarkan dari jualan di Facebook, di IG, maupun di YouTube itu sendiri gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan media sosial untuk bisa dipakai berjualan online. Nah, kita bagi-bagi menjadi 5 tahapan untuk menuju sebuah customer gitu ya. Yang pertama ada traffic, di mana traffic ini banyak sekali yang akses produk-produk kita, baik itu di IG, di Facebook, di Instagram, di Facebook maupun di YouTube. Tapi belum tentu, ini masih secara umum mereka hanya melihat saja. Lalu masuk ke lead. Lead ini mereka mulai merasa tertarik, mulai bertanya-tanya, dan masuk ke prospek. Nah, prospek ini lebih dari tertarik, yaitu sudah mulai melakukan pemesanan, tinggal bayar saja. Lalu buyer. Nah, buyer di sini sudah pernah beli sekali. Nah, lalu merasa barangnya yang kita jual bagus, nah itu di repeat order, akhirnya diulang-ulang, dibeli-beli terus. Nah, itu namanya customer, yaitu buyer yang sering beli. Nah, itu kita bisa kategorikan semuanya itu, traffic, lead, prospect, buyer, dan customer. Lalu kita lihat juga dari kita jualan di Facebook, di Instagram maupun di YouTube, ada kesamaan dan perbedaannya masing-masing. Kita mulai dari persamaannya dahulu. Nah, persamaannya adalah baik Facebook, Instagram maupun YouTube, semuanya sama-sama mementingkan konten. Konten is king, gitu ya. Jadi buatlah konsep konten yang bagus, lalu dibikin KPI. Nah, KPI-nya ini adalah sehari itu bisa berapa kali posting konten, bisa kontennya konsepnya seperti apa gitu ya. Contoh, dalam sehari di Instagram kita bisa 3 kali posting, di Facebook kita 1 kali posting, di YouTube juga 1 kali posting dalam 1 hari itu. Dibuatlah KPI, di mana kita bisa atur waktunya atau jumlahnya yang kita konten. Yang kedua adalah sama-sama mementingkan engagement atau interaksi. Jadi tidak hanya memostingkan saja, tapi kalau jika ada yang komentar, kita balas komentar tersebut. Kalau ada yang DM, direct message, kita juga balas itu. Dan itu harus juga dikasih kiraan waktu atau KPI-nya.
Jadi dalam satu hari misalkan kita harus bisa membalas semua DM yang ada atau kita maksimalkan. Misalkan ada paling minimal adalah 20 DM yang kita harus bisa jawab, balas. Dan yang ketiga, yang persamaannya adalah konsistensi itu adalah sebuah kunci. Di mana memulainya Anda butuh komitmen dan keberanian, tetapi menjalaninya Anda butuh konsistensi. Dan konsistensi butuh energi dan alasan yang kuat untuk selalu bisa menjalaninya. Jadi, content is king, mementingkan engagement dan juga konsistensi. Oke? Lalu yang perbedaannya di antara Facebook, Instagram, dan YouTube. Pertama adalah di prinsip market. Facebook adalah bersifat friendship, artinya sejajar ya. Ada dua arah yang sama-sama saling menjadi teman. Mungkin karena dulunya sudah tahu orangnya menjadi teman, atau mungkin baru kenal jadi teman. Di Instagram, prinsip marketnya adalah followership. Artinya apa? Artinya dia bisa, karena dia menyukai kontennya, dia menyukai orangnya, dia melakukan follow. Maka sebutnya followership. Lalu di YouTube disebutnya fans club. Artinya ada banyak orang yang fanatik terhadap konten-kontennya, isi-isinya dari channel tersebut, sehingga dia melakukan subscribe karena saking fanatiknya dan dia akan melakukan subscribe. Oke? Pertama prinsip market, yang kedua adalah produknya. Facebook dan Instagram itu punya sama-sama sifat yang sama, yaitu produk yang ditawarkan, yang dipengaruhi oleh kita. Jadi sehingga produk-produk yang dijual itu akan kita lakukan penawaran dan apapun caranya promosi untuk kita pengaruhi mereka agar supaya beli produk tersebut. Nah, sedangkan di YouTube yang dicari adalah produk yang dicari. Jadi kalau tadi Facebook dan IG adalah produk yang ditawarkan, YouTube kebalikannya, produk yang dicari. Karena kenapa? Karena waktu kita mencari sesuatu, biasanya kita ketik antara di Google atau di YouTube. Bagaimana cara resep A, bagaimana cara membuat steak yang enak, ataupun bagaimana cara memulai bisnis yang bagus di dalam masa pandemi dan selanjutnya. Oke? Prinsip market sudah, produk sudah. Yang ketiga adalah kopi. Bukan kopi hitam ya. Kan? Bukan kopi yang ini juga. Oke, ini salah satu produk yang kami jual juga, kopi. Tapi bukan ini. Yang kopi di sini adalah hasil dari copywriter atau copywriting, di mana nanti kita mempunyai sebuah skill untuk menulis sesuatu atau bisa menyampaikan, mendeliver sesuatu, yaitu copywriting. Ya, contohnya kalau di Facebook itu bisa melakukan cover selling dan story selling. Cover selling dan story selling. Anda jualan tapi tidak seperti jualan. Jadi kita memberikan testimoni, kita memberikan stimulus bahasa emosional atau bahasa yang ambigu, sehingga orang-orang itu merasa penasaran, tertarik untuk membuka produk tersebut. Jadi kalau di Facebook ada fanpage, biasanya itu akan ditulis panjang tentang testimoni, tentang story, yang sedih, yang senang, dan itu akan membuat penasaran, sehingga orang-orang pun akan merasa tertarik untuk melihatnya, produk tersebut. Lalu di Instagram itu hard selling, langsung jualan. Gambarnya itu dibuat se-edukatif mungkin, se-inspiratif mungkin, dan se-informatif mungkin, sehingga nanti di captionnya itu dijual untuk hard sellingnya, kata-katanya, copywritingnya di situ ya. Jadi secara langsung dijual bahwa ini jual sepatu dan jual apapun barang-barang yang ada, gambar yang semenarik mungkin. Lalu yang ketiga, YouTube itu disebutnya soft selling. Soft selling ini tidak langsung jualan, itu YouTuber akan menginterview seseorang, lalu ditanyakan kisah suksesnya, sehingga para viewer itu akan merasa kepo terhadap sosok tersebut, sosok beliau, lalu dibukalah profil beliau dan di-follow dan selanjutnya, karena kisah sukses beliau seperti apa. Nah, itu sebutnya soft selling. Oke, yang
Keempat ada konteks atau delivery kontennya, di mana kita sudah tahu bahwa Facebook itu lebih banyak ke teks, teksnya bisa panjang. Lalu di Instagram berupa image dan di YouTube berupa video. Nah, yang terakhir perbedaannya adalah secara matriks atau ukuran keberhasilan kita di dalam menyebarkan konten, yaitu di Facebook yang di matriksnya itu adalah like, komen, dan share. Jadi like itu dihitung 1, komen dihitung 2, share itu dihitung 3. Jadi kalau ada satu produk yang di like sampai 1000, maka nilainya 1000. Tapi ternyata ada satu produk yang tidak di like sama sekali, tapi di komen sampai 1000, maka nilainya jadi 2000. Pun kalau di share bisa 3000. Nah, kita fokus ke situ. Bagaimana sebuah postingan kita itu berhasil, yaitu banyak-banyak di share. Maka kita fokus di like, komen, dan share-nya di Facebook. Nah, kalau di Instagram itu di like, di komen, dan di save. Bukan di share, tapi di save. Dan bukan di tag. Tag perlu, tapi yang paling banyak adalah di like, di komen, dan di save. Itu metrik keberhasilannya. Dan bobotnya sama, nilainya sama. Lalu di YouTube yang terakhir itu watch time-nya. Jadi bukan tidak hanya views dan subscriber-nya, tapi juga berapa lama penonton itu menonton sampai akhir atau tidak. Kayak gitu ya. Lalu ada audience retention-nya, di mana nanti ada ads ataupun ada iklan itu tidak langsung di skip, atau dia nontonnya benar-benar sampai habis sehingga tidak langsung diretensi atau dimatikan. Jadi membuat konten yang itu yang berusaha bikin orang kepo dan selalu nonton sampai habis. Kayak gitu ya. Oke, menurut saya ini cukup sampai di sini, di mana kita bisa menjadi pengusaha yang kreatif di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.